Ya Tuhan, anak durhaka ini tidak punya harapan lagi. Kumohon lindungi dia, beri aku cucu laki-laki. Kensen, anak ini sangat mirip denganmu saat kecil. Seperti pinang dibelah dua. Tuhan benar-benar memberkati, benar-benar memberi ayah seorang cucu laki-laki. Kakek, maafkan aku. Cucu laki-laki ayah. Cepat tangkap dia. Ayah, sadarlah. Melakukan itu adalah melanggar hukum. Anak ini terlihat sepertimu, seperti dicetak dari cetakan yang sama. Mungkinkah dia putramu? Aku melihat ayah ingin sekali punya cucu sampai gila. Untungnya aku baru saja mencabut sehelai rambut anak ini. Kemarilah. Ada apa? Kemarilah. Segera beritahu semua dokter di rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Setiap bertemu seorang anak, ayah selalu berpikir itu adalah anakmu. Orang tua ini kerasukan ya? Kerasukan juga karena kamu paksa. Lihat hasilnya dulu baru bicara. Jika bukan anakmu, anggap saja ayah terlalu banyak berpikir. Presdirlu, laporan tes sudah keluar. Benarkah dia putraku? Mungkinkah wanita 7 tahun lalu? Biar ayah lihat. Kerabat langsung. 99,99%. Ini berarti ada penerus. Ada penerus. Keluarga lu kita punya penerus. Keluarga lu punya penerus. Bukankah kaki ayah sudah tidak sakit lagi? Sampai saat ini, kau masih peduli dengan kaki ayah? Keluarga lu kita 18 generasi hanya punya satu anak. Anak ini mungkin satu-satunya anakmu. Geledah seluruh kota. Kita harus menemukan cucu ayah kembali. Cepat, cepat. Linmo, ayo. Ibu, di mana bibi yang menabrakku dengan mobil? Apa dia melarikan diri? Semua uangku, bahkan tidak cukup untuk biaya pemulihan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tuan Lu bilang, blokir rumah sakit segera. Gali 3 kaki tanah. Kita harus menemukan tuan muda kecil. Baik, baik. Xiao Bao, ayo. Kenapa lama sekali? Waktuku sangat berharga. Sungguh sial, mobil baruku sudah lecet oleh kalian. Pemeriksaan dan perban total 5 juta. Tapi dokter bilang, tulang yang terluka harus menjalani perawatan rehabilitasi. Total 500 juta. 500 juta. Kau miskin sampai gila ya? Aku tahu, kalian melihat aku punya uang. Sengaja datang untuk memerasku, kan? Jangan mimpi. Nona, kami tidak memeras. Kau yang menyetir. Menabrak dan mematahkan tulang Xiao Baoku. Ini tagihannya. Jika kau tidak percaya, kita bisa naik dan bertanya kepada dokter. Jangan sentuh aku. Kotor sekali. Orang-orang seperti kalian. Aku menabrak ya menabrak. Siapa suruh kalian tidak menjaga anak kalian dengan baik? Jangan harap aku akan membayar sepeser pun. Kenapa kau tidak masuk akal? Kau yang menelepon sambil menyetir. Menabrak Xiao Baoku. Kau bahkan memutarbalikkan fakta. Memang aku tidak masuk akal. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Melanggar hukum lalu lintas harus membayar ganti rugi. Aku rasa kalian datang ke sini untuk memeras. Ibu dan anak sama-sama licik. Terlalu banyak menghasilkan uang dengan cara yang tidak benar. Tidak takut suatu hari nanti benar-benar ditabrak mobil sampai mati? Pokoknya aku tidak akan membayar sepeser pun. 500 juta. Aku lebih baik membeli tas. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskan. Kau lepaskan aku dulu baru aku lepaskan. Presdirlu. Ada kabar yang mengatakan, tuan muda kecil sepertinya ada di pintu. Terus cari. Baik. Ayo. Kensen. Lepaskan. Aku tidak akan melepaskan. Hei, kau lepaskan. Kensen, kembali. Jika kau berani lari, aku akan lapor polisi kau menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri. Saat itu tiba, kau tunggu saja di penjara. Halo, perusahaan asuransi, sekarang datang ke sini segera. Nona Ye, ini memang sepenuhnya tanggung jawab Nona Song.
Kami akan membayar untukmu semua biaya pengobatan. Kami menunggu uang ini untuk rehabilitasi. Bolehkah aku bertanya kapan aku bisa menerima uangnya? Ini. Aku ingat prosedur asuransi mobil sudah selesai. Setidaknya 2 bulan. 2 bulan? Tapi kami tidak bisa menunggu selama itu. Lalu apa hubungannya denganku? Uang ini hanya bisa diterima setelah 2 bulan. Ya, Nona Som. Kau, baiklah. Semua karena 2 orang ini menunda pertemuanku dengan Tuan Kensen. Bu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Bao, jangan khawatir. Ibu sudah mendapatkan gelar sarjana. Terlebih lagi juga menerima undangan wawancara dari grup Lu. Tunggu ibu menjadi programmer emas. Kita akan punya uang. Baguslah kalau begitu. Pulang yuk. Presdir Lu. Tidak ditemukan. Tuan muda mungkin sudah meninggalkan rumah sakit. Blokir semua pelabuhan dan bandara. Kerahkan semua pasukan. Harus menemukannya dalam waktu singkat. Baik. Pergi. Kudengar itu keluarga kaya nomor 1 di Haicheng, keluarga Lu, telah menemukan tuan muda mereka, sedang bersiap untuk membawanya pulang. Keluarga Lu ini adalah keluarga terkaya. Kalau begitu, tuan muda tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian lagi. Setelah membayar biaya operasi, aku hanya punya 200.000 tersisa. Satu tusuk. Satu sosis bakar 50.000. Kenapa mahal sekali? Ada yang organik. Sosis bakar yang sehat. Kalau tidak mampu beli, jangan dilihat. Sosis bakar mana yang organik? Maaf Xiao Bao. Ibu tidak punya uang. Aku juga tidak mau makan. Ibu hirup napas mengikutiku ya. Sudah cukup menciumnya? Ingat baunya ya? Saat kita pulang nanti kita makan dengan roti putih. Sial. Programmer di perusahaan kami sudah cukup direkrut. Namun, baru saja menerima pemberitahuan. Sangat membutuhkan seorang posisi asisten sekretaris CEO. Meskipun tidak sesuai dengan jurusanmu, tapi gajinya 50 juta per bulan. Tenang saja, aku terlahir untuk menjadi asisten sekretaris. Baiklah, coba beberapa hari. Sekretaris Som. Ini asisten sekretaris yang baru. Ye San San. Kau bimbing dia. Benar-benar musuh bebuyutan. Kau. Tapi Xiao Bao butuh uang untuk rehabilitasi. Harus mempertahankan pekerjaan ini. Sekretaris Som. Hari itu, sebenarnya salah paham. Sekarang menjilatku. Terlambat. Tuan Kensen paling membenci orang-orang dengan perilaku buruk seperti ini. Sebentar lagi, kau pasti akan diusir olehnya. Halo Presdir Lu. Tuan Kensen. Dia adalah Presdir Lu. Sepertinya aku pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Wanita ini, kenapa agak familiar? Tuan Kensen, perilakunya tidak terlalu baik. Terlebih lagi, punya anak. Fokus kehidupan sehari-harinya, pasti tertuju pada anak-anak. Benar-benar tidak cocok dengan posisi asisten sekretaris ini. Aku telah melewati wawancara baru bisa masuk. Lalu kenapa? Asisten sekretaris harus siaga 24/7. Kau punya anak, bisa melakukannya? Tidak bisa, kan? Kau punya anak. Berapa usianya? 6 tahun. Baik. Kamulah orangnya. Ikut aku. Aku. Kenapa? Tuan Kensen bisa memperhatikan wanita seperti itu. Presdir Lu baru tahu dia punya anak. Asisten Ye adalah seorang ibu. Memiliki pengalaman mengasuh anak. Presdir Lu ini ingin belajar dari pengalaman asisten Ye. Apa? Tuan Kensen punya anak? Asisten Ye. Iya. Coba kau beritahuku. Anak usia 6 tahun. Seperti apa rupanya?
Usia seperti ini memang suka bertanya kenapa, sangat lucu. Terutama Xiao Baoku. Dia tidak hanya tampan, tetapi juga sangat pintar. Kalau begitu putraku, pasti lebih tampan dari putramu. Bagaimana mungkin? Siapa yang bisa menandingi ketampanan Xiao Baoku? Tapi ini bos, tidak bisa dibantah. Bos, saya punya video Xiao Baoku. Anda mau lihat? Kensen, ayah, lihat kan? Semua ini, ayah belikan untuk cucumu. Banyak sekali. Bagaimana mungkin? Sebanyak ini, di lantai atas sudah menumpuk. Tidak muat lagi. Di luar masih ada beberapa truk lagi. Ayah berencana untuk terhubung dengan villa di sebelah, agar cucumu menyimpan mainan. Selain itu, ayah akan membangunkannya sebuah 1000 meter persegi. Taman bermain. Xiao Bao dari kecil hingga besar, belum pernah ke taman bermain. Tuan muda kecil memiliki taman bermain sendiri. Jarak antara orang dengan orang. Kenapa begitu besar? Ayah tidak boleh memanjakan cucu seperti itu. Akan membuatnya manja. Omong kosong, dia cucu ayah. Ayah tidak menyayanginya. Lalu menyayangi siapa? Ayah beritahu kamu ya. Tunggu cucumu kembali. Pasti akan paling dekat dengan ayah. Baiklah, baiklah. Putramu, bagaimana bisa paling dekat dengan ayah? Asisten Ye. Saya punya tugas untukmu. Bos, Anda salah paham. Saya menjual seni, bukan menjual bunga. Asisten Ye, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Meskipun saya membeli bunga, juga tidak akan memilih orang sepertimu. Toko pakaian anak-anak harap diperhatikan. Ceolu datang untuk membeli pakaian untuk tuan muda kecil. Tolong ambil model terbaru, dan bawa ke ruang tamu VIP. Ceolu, ini adalah model pakaian terbaru yang cocok untuk anak usia 6 tahun dari seluruh pusat perbelanjaan. Astaga, ini membawa semua pakaian dari pusat perbelanjaan. Kesini ya. Asisten Ye. Biasanya anak-anak memakai apa yang lebih baik? Anak usia 6 tahun cukup aktif, mudah berkeringat. Memakai katun akan lebih nyaman. Dia sangat baik pada anaknya. Tuan muda kecil pasti sangat bahagia. Tidak tahu ayah Xiao Baoku sesabar ini dengan anaknya atau tidak. Ini, dan juga ini. 3 ini tidak diambil. Yang lainnya, semuanya dibungkus dan dibawa ke bawah untuk saya. Baik. Banyak sekali. Tadi siapa yang bilang kakek? Jangan terlalu memanjakan cucunya. Ternyata, dia dan kakek sedang bersaing untuk mendapatkan kasih sayang. Mahal sekali. Cukup untuk biaya pengobatan putraku. Kau sedang menggumamkan apa? Saya sedang bilang, Ceolu punya selera yang bagus. Pakaian ini semuanya sangat bagus. Ini untuk putramu. Tidak perlu, tidak perlu. Ini terlalu mahal. Barang yang ingin kuberikan tidak bisa dikembalikan. Gesek kartu. Bisa dikembalikan tidak? Maaf, ini semua barang pesanan khusus. Tidak bisa dikembalikan. Masih berpikir bisa mengembalikan pakaian dan mengambil uang untuk biaya pengobatan Xiao Bao. Jalan pintas memang tidak bisa diambil. Xiao Bao, ibu masih bekerja. Sebentar lagi pulang. Asisten Ye, putramu di rumah sendirian? Dia sakit. Akhir-akhir ini tidak sekolah. Kalau begitu, besok bawa dia ke kantor. Terima kasih Ceolu. Kebetulan saya juga belajar sedikit cara dekat dengan anak usia 6 tahun. Bagus sekali. Dengan begitu, besok Xiao Bao tidak perlu di rumah sendirian lagi. Xiao Bao, ibu harus bekerja. Kamu di sini sendiri nonton film kartun. Ya,
Ibu tenang saja. Di sini ada listrik dan internet. Semuanya menguntungkan. Aku pasti tidak akan lari-lari. Kalau begitu, cium ibu. Pintar. Asisten Ye. Anakmu sangat manis. Aku punya mangga di sini. Apakah dia mau makan? Terima kasih. Tapi dia alergi mangga. Tidak apa-apa. Aku masih punya kue stroberi. Di lemari es di pantry. Nanti aku akan ambilkan untuknya. Terima kasih. Ibu, aku agak tidak enak badan. Kau kenapa? Apa kau makan mangga? Tidak. Aku hanya makan kue stroberi yang diberikan tante padaku. Xiao Bao. Ye Sansan. Apa kau tidak tahu di tempat kerja? Tidak boleh berisik. Berisik seperti ini. Bagaimana kita bisa bekerja? Ini adalah area kantor. Bukan tempat bagi ibu pekerja sepertimu. Untuk membawa anakmu bermain. Maaf. Kita bicara di luar. Ayo pergi. Apa gunanya minta maaf? Benar-benar anak menjengkelkan yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa didikan ayah. Sama sekali tidak punya sopan santun. Anakku bukan anak yang menjengkelkan. Aku sudah melihat lamaran pekerjaanmu. Kau belum menikah. Anak menjengkelkan ini. Dia tidak punya ayah. Sekretaris Som. Tolong bicara yang sopan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Karena dia bukan anak yang menjengkelkan. Lalu katakan siapa ayahnya? Apakah keberadaan Tuan Muda sudah ditemukan? Dia dan ibunya sepertinya sedang menyewa kamar. Informasinya tidak terdaftar. Tapi tenang saja, paling lama 2 hari. Pasti akan ditemukan. Asisten Ye. Kau membawa anakmu ke kantor? Iya. Ayo kita lihat. Katakan. Tidak bisa bicara lagi, kan? Dari awal sudah membawa anakmu ke sini untuk membuat masalah. Sekarang membawanya ke kantor. Untuk makan dan minum gratis. Ye Sansan. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Di depan anak-anak, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Ayo kita pergi. Tunggu dulu. Aku belum bertanya padamu. Siapa yang mengizinkanmu membawa anakmu ke kantor? Presdir Lu yang mengizinkan. Bercanda. Bagaimana mungkin Presdir Lu mengizinkanmu membawa anakmu ke kantor? Perusahaan tidak punya preseden seperti ini. Benar, perusahaan benar-benar tidak punya tunjangan ini. Asisten Ye, jika kau ingin membawa anakmu, kau bisa cuti. Benar. Aku tahu. Jangan-jangan kau dengar-dengar Presdir Lu belakangan ini sedang mencari putranya, makanya kau membawa anakmu ke kantor. Benar, kan? Jangan-jangan kau berhalusinasi bahwa anakmu adalah tuan muda keluarga Lu? Aku tidak sesok sibuk seperti yang kalian bayangkan. Kau sudah membawa anakmu ke sini, tapi kau masih tidak mengakuinya. Orang sepertimu sedang berhayal apa? Atau cepatlah mengundurkan diri dan pulanglah untuk mengurus anakmu. Kau meremehkan ibu bekerja yang sudah melahirkan seperti ini? Bukankah kau sendiri juga dilahirkan oleh seorang ibu? Ye Sansan, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepadaku seperti itu? Jangan menggertak ibuku. Bagus sekali, bocah menjengkelkan. Karena ibumu tidak bisa mengajarimu, maka aku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Songsinya, lepaskan anakku. Apa yang kau lakukan, Songsinya? Xiao Bao, ibu. Lepaskan. Lepaskan Xiao Bao. Lepaskan Xiao Bao. Xiao Bao, ibu. Lepaskan aku. Xiao Bao, ibu datang untuk menyelamatkanmu. Ibu, tolong aku. Ye Sansan, kenapa kau terburu-buru? Bukankah hanya dikurung? Sekarang kau tahu betapa sulitnya menjadi ibu tunggal, kan? Jika ingin membesarkan anak, pulanglah ke rumah. Untuk apa datang ke kantor? Membuat kekacauan di perusahaan. Menjadi rekan kerja dengan wanita belum menikah yang punya anak. Tidak sopan sepertimu. Sungguh sial. Song Haina. Berikan kartunya padaku. Buka pintunya. Ada apapun, hadapi aku. Jangan persulit anakku. Sekarang aku juga tidak bisa membukanya. Pas sekali. Biarkan anak menjengkelkan itu di dalam untuk merenungkan dirinya sendiri. Ibu, tolong aku. Ibu, tolong aku. Xiao Bao. Ibu. Xiao Bao, apa kau kesulitan bernapas? Xiao Bao, tarik napas dalam-dalam.
Xiao Bao, lepaskan aku. Xiao Bao. Kalian berdua, tahan dia untukku. Xiao Bao, lepaskan aku. Anakku alergi. Jika tidak segera ditangani, dia akan sesak napas. Meskipun dia benar-benar mati, apa hubungannya dengan kita? Tidak melihat siapa dirinya sendiri. Lu Corporation adalah tempat yang bisa didatangi oleh anak kecil yang menggemaskan seperti dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Tolong Xiao Bao. Tuan Lu, tolong aku. Tolong Xiao Bao. Biar aku. Xiao Bao. Xiao Bao, bangunlah. Jangan membuat ibu takut. Xiao Bao, ada apa dengannya? Dia alergi. Tidak apa-apa, aku punya obat alergi. Berikan padanya. Lin Mu. Xiao Bao. Xiao Bao. Tenang saja, ini obat khusus. Sangat cepat efektif. Terima kasih. Lihat, napasnya sudah stabil. Wajahnya juga akan segera kempes. Terima kasih, Tuan Lu. Apakah perlu berlebihan seperti ini? Belum tahu apakah pura-pura atau tidak. Kau bilang siapa anak menjengkelkan? Ye San-san, kau. Aku membiarkanmu mengunci anakku di ruangan tertutup. Aku membiarkanmu menindasnya. Ye San-san, kau berani memukulku? Kau percaya aku akan menjatuhkan anakmu? Ku beritahu kau. Jangan meremehkan batas seorang ibu. Jika kau berani menindas Xiao Bao lagi, meskipun aku mati, aku akan menarikmu mati bersamaku. Kau, ibu. Xiao Bao. Ken Chen. Ye San-san seenaknya membawa anaknya ke perusahaan dan membuat keributan yang mengganggu pekerjaan kita. Aku hanya ingin mengajar anak itu untuknya. Dia berani memukulku. Aku yang menyuruhnya membawa anaknya ke perusahaan. Apa kau juga ingin mengajariku? Aku tidak bermaksud begitu, tapi memang mengganggu kita. Aku juga demi perusahaan. Xiao Bao selalu di ruang istirahat, tidak membuat keributan. Semua karena alergi mangga. Jadi lari ke ruang kerja untuk mencariku. Kau diam. Apa kau punya hak untuk bicara di sini? Di sini belum giliranmu yang jadi bos, kan? Asisten Ye, semua salahku. Putramu, alergi karena makan kue stroberi yang kuberikan. Jadi dia alergi. Tapi saat aku membelinya, selain stroberi, tidak ada buah lain. Di dalam kue stroberi ada mangga. Kalau begitu, tanyakan pada sekretaris Song. Apa yang terjadi? Tanya aku untuk apa? Putramu kenapa-napa? Karena kau sebagai ibu tidak menjaganya dengan baik. Apa hubungannya denganku? Jangan menjelek-jelekanku. Tidak ada bukti. Aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Aku ingat ada CCTV di ruang teh. Selidiki, bukankah kita akan tahu? Kau anggap perusahaan ini rumahmu? Seenaknya bilang selidiki CCTV. Lin Mu, periksa CCTV. Song Haina, kau menindas anak itu. Hampir menyebabkan pembunuhan di perusahaan. Perusahaan tidak akan mempertahankanmu lagi. Aku dan kalian berdua, masing-masing dipotong gaji 1 bulan. Ken Chen, keluarga kita sudah berteman selama beberapa generasi. Kau benar-benar ingin memecatku? Lu Corporation tidak akan mempertahankan orang berhati buruk. Ibu, tanganku sakit sekali. Ibu akan membawamu ke rumah sakit. Lin Mu, siapkan mobil. Baik. Mengapa masih belum ada kabar? Ketua, jangan terburu-buru. Tunggu sebentar lagi. Pasti akan ada kabar baik. Kakek, makanlah. Aku tidak mau makan. Sayang, makanlah. Semua orang punya cucu. Hanya aku yang tidak punya. Di mana cucu laki-lakiku? Anda baru bertemu tuan muda kecil sekali. Meskipun bertemu lagi,
Belum tentu mengenalinya. Siapa bilang aku tidak bisa mengenalinya? Dia cucuku. Meskipun dia bengkak seperti apapun, aku juga bisa mengenalinya. Dokter. Dokter, tolong selamatkan anakku. Dokter, tolong selamatkan anakku. Ada apa dengan anak itu? Anak itu sangat menyedihkan. Mengapa wajahnya bengkak seperti kepala babi? Dia alergi mangga. Dan juga tertarik. Lengannya patah tulang. Mengapa kau begitu ceroboh? Cepat periksa. Keterlaluan. Anak sebaik ini. Mengapa tidak dijaga dengan baik? Dan juga, mengapa datang sendiri? Di mana ayahnya? Sungguh tidak bertanggung jawab. Jika ini cucu laki-lakiku, pasti banyak orang yang menyayanginya. Itu wajar. Itu wajar. Di mana cucu laki-lakiku? Ketua. Ketua. Dokter. Dokter, bagaimana keadaannya sekarang? Minum obat alergi tepat waktu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wajahnya sudah tidak terlalu bengkak. Hanya lengannya. Bagaimana dengan lengannya? Dokter, luka di lengannya kambuh. Sekarang lebih parah. Dokter, dokter harus menyelamatkan anakku. Kondisi anak laki-laki ini, hanya direktur rumah sakit yang bisa mengobatinya. Apakah direktur rumah sakit ada di sana? Direktur rumah sakit. Sekarang dia sedang memeriksa orang penting. Tekanan darah Anda sudah turun. Jangan terlalu emosional lagi nanti. Bagaimana aku tidak emosional? Sampai sekarang, bajingan ini masih belum menemukan cucuku. Juga tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Apakah dia menderita? Sudah mengirim orang untuk mencarinya. Baguslah. Radio, TV, koran, media online, semuanya disebarkan. Siapapun yang bisa membantu menemukan cucuku akan diberi hadiah 1 miliar. Tidak, 10 miliar. Aku. Dengarkan aku. Jangan emosional lagi. Benar, ayah. Anak karyawan perusahaan hampir mengalami kecelakaan hari ini. Karena tidak ada lagi urusan di sini. Aku pergi dulu. Zhang tua. Ini sudah jam berapa? Dia masih punya waktu untuk mengurusi urusan anak orang lain. Sungguh anak yang tidak berbakti. Anak durhaka. Aku ingin cucuku. Halo, Li tua. Apakah kamu menonton Piala Asia kemarin? Mainnya buruk sekali. Biar aku yang main. Aku mainnya lebih bagus darinya. Benar-benar. Bagaimana kalau kita bertemu di lapangan besok? Boleh juga. Kita berdua main. Kita berdua pasti mainnya lebih bagus darinya. Ini rumah sakit. Pelankan suaramu. Berisik ya. Kalau berisik, pindah ke ruang perawatan VIP saja. Tidak punya uang, masih banyak tingkah. Sekarang disisipkan pengumuman. Keluarga kaya raya Hai Cheng, keluarga Lu, punya penerus. Saat ini sedang mencari tuan muda kecil di seluruh kota. Bagi yang mengetahui, harap segera hubungi keluarga Lu. Pasti akan ada imbalan. Kupikir anakku adalah tuan muda kecil dari keluarga kaya Lu. Gaya sekali ya. Kamu bicara apa? Asisten Y. Bos. Asisten Y. Bos. Kenapa kau datang ke sini? Ini putra asisten Y. Putraku jauh lebih manis darinya. Keluarlah denganku sebentar. Bos, alergi putraku sudah sembuh. Terima kasih atas obatnya. Linmo sudah membayar biaya obat untukmu. Selain itu, ku berikan kau cuti 3 hari lagi. Rawatlah putramu dengan baik di rumah. Hati-hati. Bos, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Itu, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Sampai jumpa, bos. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Kak. Kakak cantik seperti ini. Pasti punya banyak pacar ya? Kakak masih lajang. Tidak mungkin. Apa mereka semua buta? Tapi ini juga pas. Aku sudah besar. Mengejar kakak. Anak ini, mulutnya kenapa manis sekali? Sudah mendaftarkan nomor direktur? Belum. Nomor bulan ini sudah penuh. Aku ingin bertemu dengannya untuk menambah nomor. Kau tahu di mana direktur? Biasanya tidak boleh memberitahu. Aku beritahu kau diam-diam ya. Dia ada di ruang perawatan VIP lantai 4. Sedang memeriksa Tuan Lu.
Bao Bei, kita pergi mencarinya. Kau pergi sendiri saja. Direktur belum tentu setuju. Menambahkan nomor untukmu. Membawa anakmu untuk apa? Dokter seperti ibu kandung. Jika direktur melihat Bao Bei kita yang malang seperti ini, pasti akan setuju menambahkan nomor untuk kita. Kau benar. Pintar. Pergi, Bao Bei. Ikut ibu. Asal bisa membujuk Paman Lu. Dia mendukungku. Ken Sen pasti akan membiarkanku kembali bekerja. Ini ruang perawatan VIP yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Maaf, aku hanya ingin bertemu direktur. Bisakah kau memberitahunya? Direktur sedang memeriksa ketua kami. Silakan pergi dari sini segera. Tangan putraku, hanya direktur yang bisa menyembuhkannya. Jika kalian tidak bisa memberitahunya, aku tunggu di sini juga boleh. Aku jamin tidak akan mengganggu ketua. Apa hakmu menunggu di sini? Kau lagi. Ye San-san. Kau juga tidak melihat dirimu sendiri orang macam apa? Direktur sedang memeriksa Paman Lu di dalam. Nyawa anakmu yang hina bisa dibandingkan dengan Paman Lu? Apa hubungannya denganmu? Kau ingin mengganggu Paman Lu? Itu ada hubungannya denganku. Selama aku berdiri di sini hari ini, aku tidak akan membiarkanmu bertemu direktur. Pergi sana. Kau berani menyuruhku pergi. Tangan putraku kau yang buat begini. Mau cari gara-gara lagi? Masih menyalahkanku. Siapa suruh dia sendiri? Apa hubungannya denganku? Hari ini aku tidak mau berdebat denganmu. Minggir. Sudah ku bilang. Hari ini aku berdiri di sini. Tidak akan membiarkanmu bertemu direktur. Sudah ku bilang juga. Jika hari ini aku tidak bertemu direktur, aku tidak akan pergi. Ye San-san, kau mau jadi preman? Kalian masih berdiri di situ untuk apa? Cepat usir dia. Silakan pergi dari sini segera. Aku hanya ingin bertemu direktur. Aku akan segera pergi. Ye San-san, kau tidak mengerti bahasa manusia? Pergi sana. Tidak berguna, tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Apa mereka benar-benar mencarinya? Cucuku. Ketua, tekanan darah Anda baru saja stabil. Jangan terlalu emosi lagi. Kalau tidak, mudah terkena pendarahan otak. Tekanan darah stabil atau tidak, aku tidak tahu. Kalau tidak menemukan cucuku, aku bisa hidup atau tidak juga tidak yakin. Ku beritahu kau. Kalau kau membuatku mati, aku akan membawamu duluan. Sampai di sana nanti, kau lanjut jadi dokter pribadiku. Jangan, aku tidak macam-macam denganmu. Saya ingin bertemu direktur. Siapa yang berteriak di luar? Sakit, lepaskan aku. Song Hina. Sebelumnya karena kau, saya ingin mempertahankan posisi saya. Makanya saya sabar menghadapi semua tingkahmu. Kau benar-benar berpikir aku mudah ditindas? Siapa yang ribut di luar? Tidak tahu, Pak Ketua. Perlu istirahat dengan tenang? Paman Zhang, wanita ini mengganggu istirahat Paman Lu. Dan berani memukul saya. Saya baru saja akan mengusirnya. Direktur, tolong periksa putra saya. Tangannya terluka parah. Dokter yang merawatnya bilang hanya Anda yang bisa menyembuhkannya. Tolong bantu saya. Ye San-san, sampai kapan kau ingin membuat keributan? Direktur, Anda tidak perlu memperhatikannya. Wanita ini hanya bisa berbohong. Anda fokus saja mengobati Paman Lu. Direktur, tolong periksa. Putraku masih kecil. Dia tidak boleh cacat. Pak Ketua tidak apa-apa. Hanya anak kecil ini, kan? Baiklah, ikuti saya. Terima kasih, Direktur. Anda tidak bisa karena dua anak menjengkelkan ini meninggalkan Paman Lu. Anda lupa ini rumah sakit siapa? Paman Lu adalah bos Anda. Kau, Direktur, menunda pengobatan Paman Lu. Anda bisa menanggungnya? Saya tidak mengizinkan Anda mengobati putranya. Ini, Ye San-san, kau juga harus introspeksi diri. Apa statusmu sebenarnya? Masih ingin direktur memeriksa putramu? Kecuali dia bereinkarnasi menjadi keluarga Lu. Bawa dia pergi sekarang. Lepaskan aku. Direktur, tolong selamatkan putraku. Inilah akibatnya melawan aku. Lepaskan aku. Kalian sedang ribut apa? Berani mengganggu ibuku. Lihat bagaimana aku menghabisimu. Bu, pakai maskermu. Bu, dia benar-benar lucu. Jian Chen, mereka mengganggu istirahat Paman Lu. Lindungi, usir mereka keluar. Bukan.
Jelas-jelas ibu mencari direktur untuk mengobatiku. Orang jahat ini malah menghalangi. Menjengkelkan. Diam. Karena ingin berobat. Jangan tunda lagi. Direktur, cepat bawa dia berobat. Baik. Ikut saya. Terima kasih, Pak. Song Hina. Ada apa kau kemari? Jian Chen, aku dengar paman lu sakit. Aku datang mengunjunginya. Tidak perlu. Ayahku perlu istirahat. Cepat pulang. Paman Zhang. Baik. Jangan biarkan Nona Song masuk. Baik. Jian Chen. Bawa buahnya. Pergi. Tidak berguna. Sampai sekarang. Selain menyelidiki keponakan ketiga, bernama Ye Yu Cheng, apa kalian menemukan hal lain? Aku tahu semuanya. Ayah, jangan. Bagaimana mungkin aku tidak? Aku menginginkan cucu laki-laki pertamaku. Ini, aku menginginkan cucu laki-laki pertamaku. Kesehatan lebih penting, ayah. Ye Yu Cheng. Kembali ke kehidupan normal. Tidak akan menjadi masalah. Ingatlah waktunya untuk datang rehabilitasi. Apakah kau sudah membayar biaya rumah sakit? 110 juta. Direktur. Sekarang saya tidak punya cukup uang. Bisakah Anda memberi saya waktu beberapa hari? Demi Presdir Lu. Baiklah, tapi kau harus cepat. Terima kasih, Direktur. Anda benar-benar orang baik. Asisten Y. Bukankah dia sedang cuti untuk merawat anaknya di rumah? Mengapa dia menjual ini di jalan? Linmu. Baik. Bantu aku mengerjakan sesuatu. Mengerti. Bagaimana penjualannya? Ini. 51. 50.000. 2 buah 80.000. Meremehkan siapa? Ambil semuanya. Xiao Bao, ibu hari ini bertemu orang baik. Beli semua balon dengan harga tinggi. Ini makananmu. Bukankah itu asisten Ye? Dia akhirnya bekerja berapa banyak pekerjaan? Kau pergi ke rumah sakit untuk menjenguk putranya. Baik. Presdir Lu. Menunggumu sejak lama. Kenapa baru datang sekarang? Ayo, ayo pergi. Sebaiknya kau benar-benar ada urusan denganku. Tentu saja ada. Bisakah kau membiarkan Songsinya kembali ke perusahaan? Kedua keluarga kita adalah rekan bisnis. Kau dan adikku yang hilang pernah bertunangan. Kau bisa dianggap sebagai adik iparku. Demi aku, beri dia kesempatan. Kau baru saja mengatakannya sendiri. Tunanganku adalah adik perempuanmu yang hilang itu, bukan Songsinya. Baiklah. Aku tahu kau tidak akan setuju. Hati-hati dengan anak angkat keluargamu. Dia punya niat buruk. Kenapa kau di sini? Memang benar. Orang seperti dirimu hanya pantas bekerja di tempat seperti ini. Jika kau tahu diri, cepatlah berhenti. Jika ketahuan oleh grup Lu, cepat atau lambat kau akan dipecat. Tapi sepertinya aku ingat, orang yang dipecat adalah kau, pelayan. Jangan kira aku tidak di grup Lu bisa merayu cancenku. Orang kaya harus setara. Orang-orang dari latar belakang rendah sepertimu pasti tidak pantas untuknya. Kau pantas, tapi bos juga tidak memperhatikanmu. Ye San-san, aku peringatkan kau, jauhi cancenku. Kami akan segera menikah. Jika kau masih berani merayu cancenku, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Cancenmu. Sejak kapan bos menjadi milikmu? Tunggu dan lihat saja. Sebentar lagi akan menjadi milikku. Masih ada rapat di perusahaan. Aku pergi dulu. Kenapa kau selalu datang ke perusahaan?
Bagaimana kau bisa menemukan istri dan melanjutkan garis keturunan? Chan Chen. Chan Chen. Pergi. Chan Chen. Biarkan aku membantumu ke ruang istirahat. Tak disangka bos sangat murahan. Kau yang memberiku obat. Chan Chen. Bukankah kau selalu menginginkan seorang anak? Aku juga bisa melahirkan untukmu. Pergi. Songsinya. Jika kau berani menyentuhku, aku pasti akan menghancurkanmu. Bos tidak membutuhkanmu lagi. Bos. Ye San-san. Bos, jangan macam-macam. Ye San-san. Jika kau tidak mau, antar aku ke rumah sakit. Presdir Lu. Selamatkan Xiao Bao. Biar aku saja. Tidak akan sempat ke rumah sakit. Kau telah menyelamatkan Xiao Bao. Kali ini anggap saja aku membalas budimu. Apakah kita perlu kontrasepsi? Tenang saja. Aku, keluarga Lu selama 18 generasi hanya memiliki satu anak laki-laki. Kau tidak akan hamil. Tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku tidak butuh kau bertanggung jawab. Lalu apa yang kau inginkan? Aku bisa memenuhi semua permintaanmu. Bayar biayanya. 110 juta. Aku butuh uang. 110 juta. Ada koma-komanya juga. Ini 110 juta. Akhirnya ada uang untuk biaya rumah sakit Xiao Bao. Terima kasih, bos. Bos sangat dermawan. Bos. Tadi malam, kau dan asisten Ye. Dia hanya butuh uang. Mungkinkah di hatinya? Aku tidak sepenting uang? Benar. Bagaimana kabar putranya? Aku sudah ke rumah sakit. Putranya sudah keluar dari rumah sakit. Ketua, kenapa kepalaku sakit sekali? Jangan bicara, aku sedang berkomunikasi dengan cucuku. Bagaimana kalau begini? Dia adalah darah daging keluarga Luku. Kita memiliki ikatan kuantum. Apa ini? Jangan bergerak. Ini keponakanku. Keponakan. Wang, aku beritahu kau. Keponakanku. Terlihat sangat halus. Bicara dengan gaya sekarang. Pastinya seorang pria tampan. Ku bilang begini. Bisa dibilang, keponakanku sempurna, mewarisi semua keunggulanku. Kau tidak percaya? Lihat. Ini kau yang gambar? Seorang manusia? Bukankah ini San Mao? Kaulah San Mao. Apa yang kau tahu? Aku mengerti saja. Kepala rumah sakit. Ye You Cheng keluar dari rumah sakit hari ini. Ibunya menitip salam untukmu. Baik, aku tahu. Siapa? Ye You Cheng adalah seorang pasienku. Seorang anak. Berusia 6 tahun. Tangannya patah. Kakek, maafkan aku. Itulah keponakan yang kurindukan siang dan malam. Kau punya nomor teleponnya? Punya alamat rumahnya? Sepertinya punya. Lihat, ini informasi rawat inapnya. Bagus sekali. Keluar dari halaman, jemput tuan muda kecil pulang. Jangan pakai baju rumah sakitku. Apel harus dicuci dulu baru bisa dimakan. Bu, coba ibu bilang. Bisakah air keran diminum langsung? Tentu saja tidak. Air keran harus direbus dulu baru bisa diminum. Aneh sekali. Mengapa air keran tidak bisa diminum langsung? Apel harus dicuci dengan air keran. Baru bisa dimakan. Kenapa kamu banyak bertanya mengapa? Ibu cucikan untukmu ya? Wanita memang. Bu, telepon ibu berdering. Angkat telepon untuk ibu. Lihat siapa yang menelepon. Halo, ada apa mencari ibuku? Apakah kamu Ye You Cheng? Apakah kamu sekarang di rumah? Iya, Anda siapa? Kakek. Aku kakekmu. Akhirnya kakek menemukanmu. Cucuku yang baik. Kakek sangat merindukanmu.
Anda bukan penipu, kan? Keluargaku tidak punya uang. Aku juga tidak akan memberitahumu. Kata sandi kartu bank ibuku. Anak ini cukup pintar. Memang gen keluarga lu. Tapi tenang saja. Kakek tidak akan mengambil uangmu. Kakek juga akan memberimu semua uang. Kakek. Sekarang kakek sedang dalam perjalanan ke rumahmu. Untuk apa kakek ke rumahku? Tentu saja untuk mengunjungimu. Nah, baguslah kau di rumah. Halo. Ikut aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Lepaskan, lepaskan. Kau baik-baik saja? Songsinya, apa yang kau lakukan? Ini buruk. Anak itu dalam bahaya. Mengemudi lebih cepat. Aku harus menelepon Jinchen. Minta dia segera datang ke sini. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Anak sialan, anak durhaka. Kehilangan kontak di saat-saat penting. Mengemudi lebih cepat lagi. Aku ingin melihat. Siapa yang berani mengancam keselamatan keponakanku? Biar ku tahan. Aku tidak akan melepaskannya. Sekarang rumah ini sudah kubeli dari pemilik rumah. Sekarang kemasi barang-barangmu. Keluar dari sini. Pemilik rumah tidak memberitahuku. Aku harus bertanya kepada pemilik rumah. Kurangi omong kosong. Sekarang rumah ini milikku. Aku menyuruhmu keluar. Maka kau harus keluar. Buang semua barang-barang mereka. Keluar untukku. Mereka banyak orang. Aku tidak bisa bertindak kasar. Kami tidak perlu merepotkan kalian. Aku berkemas sendiri. Pergi sekarang. Aku tidak hanya ingin kau meninggalkan rumah ini. Tapi aku juga ingin kau meninggalkan kota ini. Jangan pernah kembali. Berdasar apa? Berdasar aku mengenal Jinchen lebih dulu. Wanita yang melahirkan anak di luar nikah. Tidak bermoral sepertimu. Berani sekali naik ke tempat tidur tuan. Hari itu jelas-jelas. Kau memberinya obat. Dia baru mendatangiku. Aku tidak peduli apa alasannya. San-san. Kau berkali-kali merusak urusanku. Dan membiarkan Tuan Kensen melindungi anak ini. Bukankah kau ingin menggunakan wajah ini untuk merayunya? Aku tidak merayunya. Kau masih menyangkal. Sekarang apapun yang kau katakan akan menghalangi jalanku. Ingin selamat. Maka nyala dari Hai Cheng. Aku akan pergi sekarang. Pergi. Jalan cepat. Bocah bau, kenapa kau baru angkat telepon sekarang? Ayah menemukan cucu ayah. Tapi sekarang dia dalam bahaya. Cepat kemari. Apa? Aku segera ke sana. Siapa yang berani menggertak tuan muda lu? Bosan hidup ya? Benar. Bu, kita benar-benar harus pergi. Pahlawan tidak akan menderita kerugian di depan mata. Tunggu sampai kita pergi dari sini baru kita pikirkan lagi. Berhenti. Kau masih mau apa lagi? Kalian tinggal di rumahku. Sudah lama sekali. Membuat rumahku berantakan. Sekarang aku minta kalian mengganti biaya penyusutan untukku. Rumah ini saat aku pindah dulu. Sudah tua begini. Kenapa aku harus mengganti rugi? Aku tidak peduli. Tidak mau ganti rugi juga tidak apa-apa. Kalau begitu biarkan anak harammu berlutut dan kau tahu padaku. Aku akan melepaskan kalian. Hina. Kau terlalu tidak tahu malu. Jadi ganti rugi uang ya. Pergi. Geledah dia. Barang-barang berharga di tubuhnya. Ambil semua untukku. Kalian mau apa? Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku. Jahat sekali. Pergi sana. Bocah menyebalkan. Terakhir kali membuang barang-barang itu membuatku malu. Aku belum membalas dendam. Sekarang berani mendorongku. Lihat apakah aku tidak akan memukulmu sampai mati. Hina, dia baru keluar dari rumah sakit. Jangan sentuh dia. Kau mau uang, kan? Aku berikan padamu. Aku berikan semuanya padamu. Baru tahu mau memberi uang sekarang. Sudah terlambat. Sebenarnya kau mau apa? Jangan sakiti dia. Kau tidak mau anakmu berlutut juga tidak apa-apa. Kalau begitu kau ganti dia, berlutut dan memohon. Kau berlutut dan memohon padaku. Aku akan melepaskannya. Bu, jangan. Kau berlutut tidak? Tidak mau berlutut, kan? Baiklah. Aku berlutut. Bu, jangan. Aku berlutut untukmu. Aku mohon lepaskan Xiao Bao. San-san.
Kau tidak menyangka akan ada hari seperti ini, kan? Siapa suruh kau merebut pria milikku? Inilah yang pantas kau dapatkan. Cepat lepaskan dia. Kau mimpi. Meskipun kau memohon padaku 10.000 kali, aku juga tidak akan melepaskan bocah menyebalkan ini. Jangan. Siapa yang berani menggertak cucuku? Paman. Nenya. Cucuku, kau tidak apa-apa, kan? Masih berdiri melongo di sana untuk apa? Tangkap mereka semua. Lepaskan ibuku. Paman. Paman sedang apa? Siapa yang memberimu nyali untuk menggertak cucuku? Dia. Dia adalah Xiao Bao. Kakek. Paman bicara apa? Ku beritahu ya. Dia adalah cucu tertua dari keluarga Lu kami. Kau berani menggertaknya, berarti kau melawan aku. Paman. Bukan begitu. Saya sudah membeli rumah ini. Saya hanya ingin mengundang mereka keluar. Wanita jahat, bibi bohong. Bibi menggertak ibuku, masih mau memukulku. Benar. Tongkatmu, kalau dipukulkan, tangan Xiao Bao akan patah. Kalian bicara omong kosong. Diam. Masih menjelaskan apa lagi? Aku baru saja melihatnya. Paman. Paman tidak seperti itu. Paman maafkan aku. Anggap saja kedua keluarga kita sudah saling kenal selama beberapa generasi. Maafkan aku, Paman. Ku beritahu kau ya. Jika bukan karena menghormati orang tua kamu, hari ini aku akan mematahkan kakimu. Aku secara resmi memberitahumu. Mulai saat ini, kamu jauhi mereka berdua untukku. Kamu juga tidak boleh masuk ke pintu besar rumah kami. Dengar tidak? Jangan, Paman. Usir mereka. Pergi. Paman. Pergi. Paman. Paman salah paham padaku. Benar-benar tidak seperti itu. Paman. Pergi. Cucuku. Kemari-kemari. Biar kakek peluk. Apakah Paman benar-benar kakek Bao? Kakek. Bagaimana mungkin hal ini palsu? Jadi putra Paman adalah, saat bertemu dengannya di rumah sakit, sudah memerintahkan mereka untuk melakukan tes DNA segera. Dia memang cucuku. Bao. Dia benar-benar kakekku. Kemari-kemari. Biar kakek peluk. Kemari cucuku. Cepat-cepat. Kemari. Biar kakek peluk. Cucuku. Beberapa hari ini kakek tidak nafsu makan, tidak bisa tidur. Akhirnya menemukanmu juga. Begini saja, pulang bersama kakek. Kakek sudah membelikanmu banyak sekali hadiah. Kamu masih mau apa lagi? Kakek akan membelikannya untukmu. Aku ingin bersama ibu. Yeay, kan? Begini saja. Kamu bawa anakmu. Pulang bersamaku. Lagi pula tempat ini tidak bisa ditinggali lagi. Ini agak kurang pantas. Aku paham. Kamu merasa belum ada status resmi, kan? Kalau begitu, aku akan mengatur untuk kalian berdua. Di rumah lain, kalian berdua tenang saja di sana dulu. Di sini memang tidak aman. Tangan Bao tidak boleh terluka lagi. Kalau begitu untuk sementara. Terima kasih, Paman. Baik. Halo ayah, bocah nakal. Sekarang ayah sedang memindahkan barang-barang cucuku ke villa di pinggiran Jingdu. Atur tempat tinggal untuk mereka berdua dulu. Lalu kenapa membawa anak itu ke rumah lama? Bukankah anak itu harusnya tinggal bersama ibunya? Baik. Sampai jumpa di villa pinggiran Jingdu. Oh iya ayah. Situasi keluarga kita istimewa. Jangan beritahu dia siapa aku. Ayah tahu. Presdir Lu, Anda tidak membiarkan ketua mengungkapkan identitas Anda. Apakah karena satu sisi adalah ibu dari tuan muda kecil, satu sisi adalah asisten Ye? Anda tidak tahu harus memilih yang mana. Kau terlalu banyak bicara. Ayo sayang, lihat kita sudah pulang. Tuan muda kecil menyapa Anda. Kakek, rumah kakek besar dan indah sekali. Mulai sekarang tempat ini adalah rumahmu.
Benarkah? Aku bisa tinggal di sini selamanya? Tidak akan diusir? Tentu saja. Kamu adalah cucu Lu Zenan. Adalah satu-satunya pewaris keluarga Lu. Setelah ini rumah ini. Dan juga perusahaan. Semuanya. Adalah milikmu. Hebat. Ayo. Masuk dan lihat. Kenapa kamu baru datang? Macet. Kemari. Cepat temui cucu ayah. Apakah kamu ayahku? Iya. Lalu kenapa ayah meninggalkan aku dan ibu? Ayah yang salah. Biar ayah peluk kamu. Di mana ibumu? Ibuku pergi bekerja. Ayah beritahu kamu ya. Perusahaan ibu anak ini tidak terlalu bagus. Terlalu tidak manusiawi. Selarut ini masih memanggil orang untuk lembur. Bos perusahaan itu, ayah beritahu kamu, sungguh menyebalkan. Kamu sedang pilek, kan? Menjauhlah dari cucu ayah. Jangan sampai menularinya. Ayah sedang apa? Jangan bicara apa-apa. Ayah tanya kamu. Kapan kamu akan menikahi ibu? Dari anak itu. Ayah. Pernikahan bukanlah lelucon. Biarkan aku memikirkannya lagi. Apa yang perlu dipikirkan? Ini adalah satu-satunya pewaris keluarga Lu. Jika kamu tidak menikahi ibunya, lalu siapa? Anak nakal ini. Tidak mau bertanggung jawab, kan? Bukan. Tenang saja, ayah. Aku pasti akan bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawab tidak, hanya dengan menikah. Tidak. Tidak menikah. Menyebalkan. Menyebalkan. Kamu tidak lebih menyebalkan. Dari ayah. Keluar. Dengarkan aku. Ayah. Keluar. Keluar, 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 keluar. Dengarkan aku dulu. Ayah. Keluar. Kenapa ayah seperti ini? Keluar. Ayah. Pikirkan baik-baik lalu temui Xiao Bei. Keluar. Orang tua ini benar-benar tidak masuk akal. Sifat seperti ini. Xiao Bei. Barusan itu putraku. Namanya Xiao Bei. Putra asisten Ye. Namanya juga Xiao Bei. Pak. Ibu dari tuan muda kecil. Mungkinkah asisten Ye? Pak. Kenapa Pak kesini? Bukan. Aku sudah bertemu putra asisten Ye. Bukan Xiao Bao. Ayo pergi. Kenapa dia seperti tidak terjadi apa-apa? Asisten Ye. Terima kasih kemarin sudah cuti. Tapi masih bola-bali untukku. Tidak apa-apa. Pak. Ada instruksi, Pak. Asisten Ye. Susun 3 dokumen ini untukku. Nanti akan dipakai untuk rapat. Baik. Ye Sansan. Jangan terlalu banyak berpikir. Halo, Sekretaris Song. Presdir Lu sama sekali tidak peduli pada Ye Sansan. Sepertinya Tuan Chan Chen sama sekali tidak memperhatikannya. Pikirkan cara untuk memecat Ye Sansan dari perusahaan untukku. Aku akan memberimu 200 juta. Baik, tunggu saja kabar baik dariku. Selesai. Sudah selesai. Mana dokumenku? Kenapa kamu ceroboh sekali?
Pekerjaan yang Presdir Lu berikan padamu juga bisa terjadi kesalahan. Aku lihat, kamu sama sekali tidak mengerjakannya. Tadi aku melihat, kamu dan putramu menelepon. Pasti tidak mengerjakannya. Presdir Lu, dia baru bekerja selama 1 bulan. Sudah malas dan menghindari pekerjaan. Karyawan seperti itu tidak bisa dipertahankan. Siapa bilang aku tidak mengerjakannya? Ye San-san. Jangan-jangan kamu mau mengulanginya? Sekarang mengulanginya pasti tidak akan tepat waktu. Kecuali kamu bisa menemukan kembali dokumen yang hilang. Aku dengar sebelumnya kamu melamar posisi programmer. Jangan-jangan kamu benar-benar seorang hacker yang hebat? Asisten Lin. Biasanya kurangilah menonton film pendek yang tidak bermutu itu. Mana ada banyak hacker, lalu apalagi yang kamu bicarakan? Dokumennya sudah hilang. Berarti kamu tidak mengerjakannya. Jika aku jadi kamu, sekarang aku sudah menulis surat pengunduran diri. Asisten Ye tidak apa-apa. Aku tahu kamu sangat terburu-buru. Tapi jangan terburu-buru. Ye San-san. Apalagi yang mau kamu lakukan? Biasanya saat mengerjakan dokumen penting, kamu tidak mencadangkannya? Pak. Ini dokumen yang Pak butuhkan. Pria ini karena kejadian malam itu, malu tidak berani menatapku. Jadi aku tetap harus menjauh darinya sedikit. Hei, tunggu. Presdir Lu. Masuklah. Tidak perlu. Aku tunggu di samping saja. Masuklah. Baik. Hei, Linmo. Bukankah kamu lupa mengambil barang? Aku lupa apa? Bukankah kamu bilang kamu ingin ke toilet? Aku tidak. Aku ingin sekali. Aku ingin sekali. Beberapa hari ini, bos, seperti sedang datang bulan. Suka berubah-ubah. Hampir terkena moncong pistol. Hati-hati. Kenapa beberapa hari ini aku mual terus? Sakit mah. Aku sebaiknya pergi ke rumah sakit untuk periksa. San-san Ye. Semenjijikkan itukah aku? Tentu saja tidak. Kamu sangat tampan, kaya, dan memiliki tubuh yang ideal. Entah berapa banyak gadis yang memimpikanmu. Pria memang harus dibujuk. CEO yang mendominasi pun tak terkecuali. CEO Lu, tenang saja. Urusan malam itu tidak akan aku beritahu siapapun. Semoga CEO Lu mendapatkan apa yang diinginkannya. Banyak anak banyak cucu. Sekali dapat 3 ya. Hah? Apa? 3? Benar. 3. Selamat ya.